Halo, apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita sudah mulai belajar lagi ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, materi bacaan kegemaran keluarga. Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya, supaya bisa belajar dengan penuh semangat. Setiap orang mempunyai kegemaran membaca yang berbeda. Misalnya, membaca koran, membaca majalah, membaca komik, membaca buku cerita, dan lain-lain. Membaca bersama keluarga sangat menyenangkan. Jika kita kesulitan membaca, kita bisa meminta bantuan orang tua kita. Anak-anak, banyak membaca membuat pengetahuan kita menjadi luas. Untuk tugas kalian di rumah, tuliskan apa bacaan kegemaran keluargamu. Tuliskan di buku tulis tematik ya. Nah, anak-anak, ibu mempunyai sebuah cerita yang berjudul Kura-kura Kecil dan Kendi Ajaib. Dengarkan baik-baik ya. Saat musim panas tiba, keluarga kura-kura kecil kedatangan seorang tamu. Kura-kura kecil memanggilnya dengan sebutan Paman Kerbau. Ia adalah sahabat baik ayah dan ibunya sejak kecil. Ayah kura-kura dan Paman Kerbau akan pergi beberapa hari ke kota. Paman Kerbau meminta tolong kepada kura-kura kecil untuk menjaga salah satu benda kesayangannya. "Sayangku, bisakah kau menolongku?" tanya Paman Kerbau. "Tolonglah untuk menjaga kendi ini hingga aku pulang nanti. Kendi ini barang yang sangat berharga untukku," lanjut Paman Kerbau lagi. "Ya, aku berjanji akan menjaganya, Paman," ucap kura-kura kecil. "Tapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah memainkannya," nasihat Paman Kerbau. Kura-kura kecil pun mengangguk setuju. Lalu, ayah dan Paman Kerbau pun pergi. Hari menjelang sore. Kura-kura kecil gelisah. Ayahnya dan Paman Kerbau belum juga pulang. "Sebentar lagi juga pulang," kata ibu. "Tapi kenapa lama sekali? Aku ingin bermain dengan ayah," sahut kura-kura kecil. Kura-kura kecil merasa kesepian. Tiba-tiba, kura-kura kecil mendengar suara dentuman yang keras. Kemudian suara desingan dari dalam kamarnya. Kura-kura kecil pun segera masuk untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. "Wow," seru kura-kura kecil kagum. Ternyata kendi milik Paman Kerbau itulah yang menimbulkan suara dentuman, desingan, dan memancarkan cahaya di rumahnya. Kendi itu bergoyang-goyang di atas meja sambil terus bersuara. Kura-kura kecil ingin sekali memainkan kendi itu. Dia teringat saat memainkan gansing dengan teman-temannya. Tentu tidak ada satupun yang mengalahkan kecepatan kendi itu berputar. Tetapi ia ingat akan janjinya kepada Paman Kerbau. "Aku tahu, aku tidak boleh memainkannya. Tetapi, bukankah Paman sedang tidak ada? Jadi, kalaupun aku pegang, Paman tidak akan melihatnya."
pikir kura-kura kecil dalam hatinya. Begitu kendi ajaib itu dimainkan oleh kura-kura kecil, Hahaha, bagus sekali berputarnya. teriak kura-kura senang. Tetapi tiba-tiba, Tolong! kura-kura kecil menjerit. Lubang kendi ajaib itu mengeluarkan pasir yang sangat banyak. Pasir itu tak berhenti-berhenti keluar dari dalam kendi. Kura-kura kecil bingung juga takut, karena ia tidak tahu bagaimana menghentikan pasir yang keluar dari dalam kendi. Lama-lama, pasir itu membanjiri kamarnya, dan kura-kura kecil tertimbun di dalam pasir itu. Aduh, ada apa ini? Tanya ibunya dengan panik. Ibu, tolong! Teriak kura-kura kecil. Untunglah ayah dan paman kerbau datang. Paman kerbau pun mengucapkan mantra untuk menghentikan keluarnya pasir dari dalam kendi ajaib itu. Pasir pun menghilang. Kura-kura kecil merasa menyesal karena ia tidak menggubris pesan paman kerbau untuk tidak memainkan kendi itu. Maafkan aku, Paman. Aku menyesal tidak menurut apa yang Paman bilang. Kata kura-kura itu sambil menangis. Dan setelah kejadian itu, kura-kura kecil selalu mendengarkan perkataan orang tua dan berusaha memegang janjinya. Ia tidak mau kejadian waktu itu akan terulang lagi. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita tentang kura-kura kecil itu, kita dapat mempelajari suatu hal, bahwa salah satu bentuk menghormati orang yang lebih tua adalah dengan mendengar dan menuruti apa yang mereka ucapkan. Nah, demikian materi dan dongeng untuk hari ini. Ibu harap semua bisa mengerjakan tugas-tugas hari ini dengan baik. Jangan lupa nanti ada tugas literasi yang harus kalian tulis di buku refleksi. Selamat belajar anak-anak, Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.